datang di kelas tercinta kita. Di sini kami dari mahasiswa Teknik Sipil UMS akan melakukan diskusi tentang recycling bahan perkerasan jalan. Diskusi ini kami rencanakan sebagai tugas dari mata kuliah topik khusus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Aris Widanarko. Dan nama saya adalah Wahyu Purnawajati. Dan nama saya Aris Wibowo. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Imam Jarsianto. Oke, kami dari kelompok teknik sipil akan melakukan diskusi. Tunggu sesaat lagi. Lanjut. Pertama-tama, sebagai pendahuluan, volume dan beban kendaraan cenderung terus bertambah, sehingga diperlukan suatu inovasi dalam suatu bidang pemeliharaan jalan guna mempertahankan dan menambah ilmu rencana jalan-jalan melayani ban lalu lintas. Peningkatan jalan dengan cara penambahan lapis tambahan yang terus-menerus akan mengakibatkan tebal perkerasan jalan bahan diperlukan semakin menipis. Di sini ada salah satu upaya, yaitu dengan metode daur ulang atau recycling merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Penanganan dengan teknologi daur ulang perkerasan merupakan suatu alternatif untuk mengatasi masalah ini, karena memiliki beberapa keuntungan seperti dapat mengembalikan kekuatan perkerasan dan mempertahankan geometrik jalan serta mengatasi ketergantungan akan material baru. Daur ulang yang diproses dan ditunjang oleh peralatan yang memadai akan menghasilkan bahan campuran dan nilai struktural dapat mengimbangi campuran yang lainnya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari saudara semuanya? Yang saya ingin tanyakan, yang pertama adalah inovasi untuk mencari metode pembangunan alternatif yang dapat menaikkan keefektifan penggunaan biaya. Itu bagaimana cara mengusahakannya agar lebih banyak jalan yang direhabilitasi itu hemat untuk pengeluaran biayanya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu. Di sini pada dasarnya teknologi daur ulang itu adalah untuk mencari mencari barang dengan kualitas yang baik tetapi dengan biaya yang paling rendah. Di sini saya sampaikan metode daur ulang itu merupakan salah satu metode dari perbaikan jalan yang menggunakan bahan perkerasan jalan itu kita gunakan kembali dan kita olah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali. Di sini akan saya jelaskan ada dua jenis teknik pencampuran dari bahan perkerasan ini. Yang pertama adalah teknik pencampuran di implant. Di sini dibarukan bawa ke alat pencampur untuk diperbaiki propertiesnya. Ketebalan lain perkerasan yang dibutuhkan dapat disesuaikan. Pemilihan jenis daur ulang antara lain mempertimbangkan kondisi permukaan lalu lintas, ketersediaan alat konstruksi yang dipilih. Oke, di sini ada dua cara pencampurannya, yaitu daur ulang pencampuran dingin dan daur ulang pencampuran panas. Saya jelaskan. Daur ulang pencampuran dingin atau yang disebut dengan cold recycling, misalnya CTRB, Cemented Recycling Base, CTRCB, Cemented Recycling Subbase, pencampuran dengan pengikat aspal emulsi, pencampur dengan pengikat aspal cair, foam bitumen. Yang kedua adalah daur ulang campuran panas atau yang disebut dengan hot recycling. Misal adalah daur ulang bahan garukan yang dipanaskan kembali di AMP atau yang disebut dengan in-plant. Pengembangan teknologi konstruksi yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi pada terwujudnya usaha jasa konstruksi yang ramah lingkungan. Oke, yang pertama akan saya jelaskan mengenai gambar pada slide ini. Yang pertama adalah bahan perkerasan yang dikeruk itu kita bawa ke implant.
di sini setelah diimplant itu akan dilakukan penyaringan kembali agregat. Setelah agregat itu masuk ke dalam kategori masing-masing, maka agregat akan dicampur. Setelah dicampur, itu agregat akan dicampurkan dengan aspal panas. Setelah itu baru dari pencampuran itu baru kita hamparkan ke jalan yang akan kita perbaiki. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari saudara Imam atau saudara Arif Wibowo. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu agregat itu yang sudah didaur ulang itu sudah layak apa belum? Oke, di sini pada saat kita melakukan daur ulang, yang tahap pertama adalah satu, kita melakukan uji tes di lapangan dengan menggunakan core drill. Setelah itu dari situ kita akan tahu komposisi agregat yang ada pada jalan sebelum diperbaiki. Selain itu kita juga akan mengetahui kadar aspal dari jalan tersebut. Setelah semuanya diketahui, kita akan bawa material yang kita keruk dari jalan itu, kita bawa ke AMP atau ya seperti itulah. Ya, untuk saya mau tanya, tadi Mas Aris menjelaskan tentang implant sama imples. Ya, Untuk daur ulang, bagaimana cara memilih atau syarat kalau ingin di-imples atau di-imples? Tolong jelaskan. oke. Untuk syarat mengenai penggunaan daur ulang imples atau implant, yang pertama harus kita ketahui jenis kerusakannya. Misalnya kerusakan itu arahnya ke cracking, berarti itu adalah kerusakan yang arahnya memanjang. Kalau seperti itu, kita bisa melakukan pencampuran di implant. Terus kemudian untuk implant sendiri itu apabila kerusakan jalan itu sudah parah sekali sehingga tidak bisa diperbaiki. Udah itu aja Mas Bobby ya. Oke, silakan Mas. Oke, saya lanjutkan. Daur ulang untuk perkerasan aspal jalan. Limbah perkerasan aspal jalan merupakan sumber daya yang berharga yang dapat dimanfaatkan kembali. Limbah ini semakin banyak didaur ulang, tidak hanya akan ada di kota-kota di mana sulit mendapatkan lokasi pembuangan, tetapi juga di seluruh Jepang untuk konservasi lingkungan dan sumber daya. Bisa dilihat gambar di sini ada aspal yang tercuci dan jalan dengan recycling aspal sesudah dan sebelum adanya metode daur ulang. Sebelum kita melakukan daur ulang, banyak material yang ditimbun dan dibuang sehingga menyebabkan adanya polusi lingkungan. Setelah kita melakukan daur ulang, ternyata daur ulang tersebut dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan perkerasan jalan. Oke, di sini ada sebuah rotasi gambar diagram aliran daur ulang limbah perkerasan jalan pada pabrik pengolahan. Yang pertama itu adalah road pavement, yaitu pengaspalan jalan. Kemudian melakukan proses pencucian jalan, kemudian ada pemotongan dari pengerukan agregat di tempat, kemudian adalah pemeriksaan agregat, dan yang terakhir adalah melakukan regeneratif aspal dan beton. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyusunan pedoman dan spesifikasi penggunaan material RAP untuk teknologi daur ulang pencampuran dingin perkerasan jalan di Indonesia. Yang pertama,
isu lingkungan dalam konstruksi perkerasan jalan mendorong kuat penggunaan material RAP atau yang disebut dengan reclaimed asphalt pavement dengan teknologi daur ulang pencampuran dingin cold mix recycle. RAP adalah bahan bongkaran perkerasan jalan lama yang sudah rusak, biasanya digunakan sebagai bahan urukan atau bahkan sering menjadi limbah. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari saudara semuanya? Oh, saya kira nggak ada. Mohon dilanjutkan dulu ya. Siap, akan saya lanjutkan. Karena ada desakan krisis minyak dan isu lingkungan untuk mereduksi limbah, material RAP kemudian mulai dimanfaatkan secara progresif dengan cara diolah kembali dengan diberi bahan peremaja untuk dijadikan bahan perkerasan baru. Pada mulanya RAP diolah secara panas, hot mix. Di sini karena ada isu lingkungan, maka cara hot mix ini terlalu banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena pada dasarnya di sini pemanasan dengan cara hot mix itu adalah pemanasan di mana ada sisa gas yang terbuang ke udara. Namun dengan perkembangan teknologi dan desakan hemat energi, pengelolaan kemudian dilakukan dengan cara dingin atau yang disebut dengan cold mix. Saat ini RAP sudah banyak diimplementasikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Masalah yang muncul adalah bahwa pedoman dan spesifikasi pekerjaan penggunaan material RAP untuk konstruksi jalan di Indonesia belum ada. Padahal pedoman dan spesifikasi tersebut sangat diperlukan di lapangan sebagai pedoman kerja bagi pelaksana konstruksi untuk menjamin mutu material yang dihasilkan. Oleh karena itu, usulan penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penyusunan sebuah pedoman dan spesifikasi penggunaan material RAP untuk bahan perkerasan jalan dengan teknologi daur ulang pencampuran dingin. Untuk tujuan tersebut maka diperlukan sebuah studi kasus untuk mempelajari langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan studi laboratorium untuk melakukan pengujian karakteristik dan properti campuran. Sebuah penyelenggaraan workshop juga diperlukan untuk ajang sosialisasi hasil penelitian dan sekaligus untuk mendapat masukan dari para akademisi dan praktisi perkerasan jalan. Sampai di sini ada pertanyaan dari saudara semuanya? Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah material RAP ini kan yang pertama itu kan di Indonesia sendiri yang kita lihat itu adalah sangat belum populer dikembangkan di Indonesia. Saya lihat di daerah Solo sendiri itu saya belum pernah melihat metode daur ulang ini. Sebenarnya kendala apa yang menghambat karena adanya apa itu pemilihan untuk penggunaan metode daur ulang ini yang sangat kecil kemungkinan di Indonesia dilaksanakan. Nah, itu kendalanya apa? Ataukah mungkin alatnya yang mahal atau mungkin sumber daya manusianya yang kurang gimana? Itu mungkin yang bisa saya tanyakan, mohon dijelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu. Di sini pada dasarnya kita melakukan proses daur ulang itu kita lakukan sesuai dengan kerusakan jalan. Kalaupun kita melakukan recycling perkerasan jalan, itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Misalnya kerusakan jalan itu sudah parah sekali sehingga memerlukan suatu inovasi metode pembangunan alternatif yang meningkatkan keefektifan penggunaan bahan perkerasan jalan. Di sini metode daur ulang recycling merupakan salah satu cara untuk melakukan masalah ini. Daur ulang ini ada diproses dan ditunjang dengan peralatan yang memadai untuk menghasilkan sebuah bahan campuran dengan nilai struktural
yang dapat mengimbangi campuran yang baru. Maka untuk melakukan proses daur ulang ini perlu adanya sebuah kerjasama antar berbagai pihak, dari pihak kontraktor, dari pihak pemerintah, dan maupun pihak yang mengerjakan jalan di lapangan. Kemudian di bidang perkerasan jalan sendiri ada berbagai karakteristik mengenai campuran dari foam aspal, yaitu dengan penggunaan sustainable pavement baik secara internasional maupun nasional. Secara khusus, hal ini dilakukan untuk menjadikan sebuah hasil dari bahan perkerasan jalan itu sesuai dengan yang dikehendaki, dengan otomatis dengan kualitas yang baik, dengan biaya yang rendah. Mungkin itu jawaban dari saya, Saudara Wahyu. Mungkin dari Mas Aris Wibowo dan Imam Celsianto. Ada yang ditanyakan? Belum. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dan penjelasan dari kami kurang jelas atau sangat tidak jelas, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Demikian diskusi pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.